Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justina Inajari dengan NIM 2101 1687 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori psikologi kepribadian menurut Karen Harney. Sesuai namanya, kita tahu bahwa Karen ini merupakan seorang perempuan, di mana pada zaman itu wanita atau perempuan cukup terbatas untuk berada di lapangan karena budaya pada saat itu lebih mendukung kepada laki-laki. Harney diidentifikasi dengan teori-teori sosial psikologi yang dikembangkan sebagai reaksi melawan orientasi yang mekanistik dan biologis dari Freud. Harney percaya bahwa psikoanalisis itu perlu dikembangkan keluar dari keterbatasan-keterbatasan psikologi yang berlandaskan naluri-naluri. Jadi Harney ini termasuk neo-Freudian yang dikenal dengan teorinya tentang kebutuhan neurotik, lalu ada penelitiannya tentang psikologi feminim dan kritiknya terhadap Sigmund Freud yaitu konsep kecemburuan penis. Nah, yang dimaksud dengan reaksi melawan orientasi yang mekanistik dan biologis adalah Sigmund Freud ini percaya bahwa penyebab inferiority seorang wanita adalah karena anatomis tubuh, dalam hal ini adalah kurangnya penis. Sedangkan menurut Harney bahwa perasaan inferiority pada seorang perempuan itu muncul dari cara mereka dibesarkan atau dididik, dan tuntutan terhadap perempuan untuk menjaga dan memelihara cinta. Menurut Karen juga bahwa sebenarnya pria itu secara tidak sadar itu memiliki kecemburuan terhadap beberapa sifat dan kualitas wanita, seperti wanita itu bisa melahirkan anak. Konsep utama dari Harney adalah kecemasan dasar atau basic anxiety, yakni perasaan terisolasi dan tak berdaya yang dialami oleh anak di dalam keluarga yang secara potensial itu bersifat bermusuhan. Segala hal yang mengganggu keamanan dasar anak dalam kaitannya dengan keintiman hubungan dalam keluarga itu akan menghasilkan kecemasan dasar. Asal kecemasan dasar itu dari permasalahan-permasalahan dasar yang dihadapi anak yang berkaitan dengan orang tua seperti kurangnya kehangatan, kurangnya stabilitas, rasa hormat, dan kurangnya keikutsertaan anak dalam diskusi bersama orang tua atau dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah 10 kebutuhan neurotik. Akibat hubungan yang terganggu, orang yang merasa tidak mampu memperoleh cinta mungkin berusaha untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain, mengeksploitasi orang lain, mengompensasikan perasaan-perasaan tak berdaya, atau menarik diri ke dalam kecenderungan mengasihani diri sendiri. 10 kebutuhan yang akan saya sebutkan ini dikembangkan sebagai cara untuk menangani kecemasan dasar yang dihasilkan dari hubungan yang terganggu antara orang tua dan anak. Yang pertama ada kebutuhan neurotik akan afeksi dan persetujuan, kebutuhan neurotik akan orang yang menanggung hidup, kebutuhan neurotik untuk membatasi hidup dalam batas-batas yang sempit, kebutuhan neurotik akan kekuasaan, kebutuhan neurotik untuk mengeksploitasi orang lain, kebutuhan neurotik akan prestise, kebutuhan neurotik untuk dikagumi, kebutuhan neurotik akan prestasi pribadi, kebutuhan neurotik akan kecukupan diri dan kemandirian, lalu ada kebutuhan neurotik akan perlindungan dan kekebalan. Nah, hal-hal yang menjadikan ke-10 kebutuhan itu neurotik adalah kualitasnya yang kompulsif, tidak pernah terpuaskan, dan sifatnya yang tidak realistis. Berikutnya adalah 3 tipe karakter. Harney mengenali 3 tipe karakter, yaitu yang pertama adalah tipe penurut, tipe yang bergerak ke arah orang lain sebagai akibat kebutuhan yang kuat akan cinta dan persetujuan, serta bertingkah laku dengan cara yang sangat dependen. Mereka memenuhi kebutuhan neurotik untuk mendekati orang lain agar terhindar dari perasaan ketidakberdayaan. Misalnya, mereka berusaha untuk mendapatkan kasih sayang dan penerimaan diri dari orang lain atau mencari pasangan yang kuat dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tipe yang kedua adalah tipe memisahkan diri. Orang dengan tipe ini akan bergerak menjauhi orang lain sebagai akibat dari kebutuhan yang berlebihan untuk mandiri. Mereka akan mempertahankan jarak emosional dengan orang lain secara terus-menerus sebab bagi mereka kedekatan akan menimbulkan kecemasan. Tipe yang ketiga adalah tipe agresif. Mereka akan bergerak melawan orang lain, memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan, dan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, memandang hidup sebagai perjuangan untuk bertahan. Mereka lebih memilih melawan orang lain dengan cara tampil kuat,
unggul dan kejam, dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri dan tidak mau mengakui kesalahan mereka. Demikian penjelasan singkat tentang konsep kepribadian menurut Karen Harney. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.